Dilansir dari Info Banda Aceh, kekecewaan publik Aceh Utara memuncak setelah muncul informasi dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPRK Aceh Utara dalam penjarahan bantuan banjir yang tersimpan di posko utama pendopo Bupati Aceh Utara. Nggak salah lihat aku ini. Betul ke? Coba komen dari orang Benar Meriah. Betul ke kejadiannya kayak gini nih? Hah? Coba dicek di Benar Meriah. Bantuan 80 ton hilang dicolong DPR Aceh. Gimana menurut Muca? Yang namanya pejabat dari Sabang sampai Merauke tidak bisa dipercaya. Adanya dugaan hilangnya 80 ton bantuan di Bulan Ria. Tanggapannya gimana Pak? Tanya sama Mu'alim karena dia ngomong nih. Karena menurut yang saya amati, yang sepanjang pengetahuan saya di Benar Meriah, ini nggak ada kehilangan nih. Karena semua yang masuk ke Benar Meriah tercatat dan bisa dilihat. Nah, maka saya tanya berulang-ulang, masuk nggak bantuan? Masuk. Lewat mana masuk? Saya tidak mau dengar ada warga kita yang lapar. Itu aja. Ya, sebagai penanggung jawab daerah, saya harus pastikan itu. Kalau kita bergantung pada manusia, kita kecewa. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, ya kita terima semua apa adanya gitu. Kita akan terima apa adanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mu'alim, backing delay. Jangan nangis lagi. Baik ngomong oleh Mu'alim. Nanti ngomong oleh Mu'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspor Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang isu 80 ton bantuan untuk saudara-saudara kita di Aceh ya. Dari bantuan dari dalam negeri, dari pemerintah pusat, ini katanya hilang ya. Ada kabar ya yang menyebut bahwa bantuan sebanyak itu hilang karena dicuri oleh oknum-oknum pejabat di Aceh ya. Kemudian diganti kemasan, di-repack lagi ya kan. Kemudian dikasih stiker mereka dan diberikan kepada rakyat seolah-olah merekalah yang memberikan bantuan. Tetapi pernyataan Mu'alim tersebut ya, yang menyebut bahwa 80 ton bantuan hilang itu sekarang dibantah teman-teman ya oleh pejabat lain di bawah gubernur. Waduh, ini agak-agak gimana gitu ya, pernyataan gubernur dibantah oleh pejabat di bawahnya. Katanya tidak ada bantuan yang hilang. Nah, pertanyaannya, mungkinkah seorang gubernur Aceh sekelas Mu'alim ya, yang sangat dihormati oleh masyarakat Aceh itu berbohong? Saya rasa tidak akan ya. Karena faktanya memang beberapa waktu lalu ya ada penjarahan yang terekam kamera ya. Dan warga Aceh yang sangat sayang kepada sang gubernur menyatakan, jangan menangis lagi Mu'alim katanya. Kami selalu ada di belakang Anda. Aduh, pernyataan yang bikin terenyuh ya, hati terenyuh dan mewek gitu, apalagi di dalam kondisi bencana seperti ini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalau kita bergantung pada manusia, kita kecewa. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, ya kita terima semua apa adanya gitu. Kita akan terima apa adanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mu'alim, backing delay. Jangan nangis lagi. Baik ngomong oleh Mu'alim. Nanti ngomong oleh Mu'alim. Konflik Aceh sudah kita hadapi. Damai sudah kita pelihara Mu'alim. Tsunami Aceh sudah kita tangani. Gempa serempak di dataran tinggi Satu Kayo sudah kita hadapi Mu'alim. COVID-19 sudah kita lalui juga Mu'alim. Bencana longsor dan banjir Sumatera sama-sama kita lalui Mu'alim. Jangan nangis lagi. Masyarakat
Ya, saya mendengarnya kayak gimana gitu teman-teman ya. Apalagi ada backsoundnya yang lagu yang sangat menyayat hati gitu kan, alunan nadanya gitu. Menurut teman-teman bagaimana? Ya jujur saja saya bukan warga Aceh, tetapi ketika saudara-saudara kita dilanda bencana, ya minimal saya ikut turut berbelasungkawa dan merasakan separuh kepedihannya. Dan ketika saya mendengar pernyataan rakyat Aceh ya yang menyikapi Mualim yang menangis, itu benar-benar saya sangat terenyuh sekali. Nah, teman-teman bagaimana? Lanjut. Dilansir dari Info Banda Aceh, kekecewaan publik Aceh Utara memuncak setelah muncul informasi dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPRK Aceh Utara dalam penjarahan bantuan banjir yang tersimpan di posko utama pendopo Bupati Aceh Utara. Informasi tersebut disampaikan seorang pejabat berwenang di lingkungan Pemkab Aceh Utara dan mengguncang kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah. Para anggota dewan dari beberapa fraksi partai, baik nasional maupun lokal, diduga mengambil bantuan secara sepihak tanpa prosedur dan koordinasi, bahkan secara terbuka hingga Kepala Dinas Sosial dan PLT Sekda Aceh Utara tak berdaya menghentikannya. Rabu, 10 Desember 2025. Sumber menyebutkan anggota DPRK datang menggunakan mobil double cabin hingga truk mengambil bantuan seolah pendopo adalah gudang pribadi. Bantuan itu diduga dibagikan ke daerah pemilihan masing-masing dengan pencitraan personal, bukan atas nama pemerintah atau lembaga resmi penanggulangan bencana. Ironisnya, wilayah yang tidak terdampak banjir seperti Simpang KKA Dewantara turut menerima bantuan, sementara daerah terdampak parah seperti Langkahan belum tersentuh. Selain di Pendopo, dilaporkan pula adanya anggota dewan yang mengambil bantuan dari kapal di Pelabuhan Krueng Geuku yang menyebabkan distribusi ke titik terdampak menjadi kacau dan memicu kemarahan masyarakat kepada pemerintah. Nah, ya, ini adalah respon masyarakat ya terkait info yang tersebar luas di Aceh bahwa ada 80 ton bantuan untuk rakyat Aceh itu yang hilang ya. Ya tentu masyarakat berhak marah lah. Karena ya besar kemungkinan 80 ton hilang ini siapa yang mencuri gitu kan. Kan nggak mungkin satu orang makan 8 ton kan juga nggak mungkin bisa gitu. Nah sementara masyarakat yang terkena dampak banjir ini benar-benar memerlukan. Bahkan mungkin mereka bingung mau makan apa besok pagi ya kan. Besok siang, besok malam ya, besok sore. Nah. Tetapi teman-teman ya, pernyataan Mualim ya seorang gubernur ini dibantah gitu loh. Katanya itu nggak ada bantuan seberat 8 ton yang hilang. Coba kita tengok bareng-bareng ya. Ini dia. Adanya dugaan hilangnya 80 ton bantuan di bulan Ria. Tanggapannya gimana Pak? Tanya sama Mualim karena dia ngomong nih. Karena menurut yang saya amati, yang sepanjang pengetahuan saya di Bener Meriah, ini nggak ada kehilangan nih. Karena semua yang masuk ke Bener Meriah tercatat dan bisa dilihat bantuan dari mana, untuk siapa, ini semua tercatat. Dan saya juga kaget, artinya kalau isu masih kabar burung ya, burungnya nggak jelas, jangan diapakan ke media. Terganggu kami di sini loh. Kenapa terganggu? Karena masyarakat seolah-olah pemerintah Bener Meriah menggelapkan 80 ton. Sebenarnya isu ini dapat menghilangkan kepercayaan donatur atau orang yang membantu ke Bener Meriah dan Aceh Tengah. Ini hilang, ini dimakan siapa? Udah, demi Allah 1 sen kita tidak makan. Padahal uang pribadi kita ada masuk. Jadi jangan jangan isu ini digoreng. Apalagi beliau menyatakan kabar burung. Burung yang mana ini? Dan kalau beliau sudah sebenarnya mengetahui ini, boleh selidiki langsung. Jangan menebar isu dalam situasi yang tidak baik-baik saja ini. Jadi, insya Allah kalau tidak ada gangguan. Nah, ya kita sudah dengar bareng-bareng ya. Jadi saya bukan tidak pro Mualim gitu loh. Saya justru menganggap Mualim ini seorang gubernur. Ya nggak mungkin lah kalau dia berbohong ya kan. Masa seorang gubernur berbohong? Seorang panglima, mantan panglima ya kan, Gerakan Aceh Merdeka yang dihormati oleh
rakyat seluruh Aceh berbohong. Nah, ini gimana menurut teman-teman ini? Pernyataan sang gubernur dibantah oleh pejabat di bawahnya. Katanya, tanya aja ke Mualim, katanya. Kalau memang terjadi pencurian atau 80 ton itu hilang. Nah, gimana menurut teman-teman ya? Lanjut. Gak salah lihat aku ini. Betul ke? Coba komen dari orang Benar Meriah. Betul ke kejadiannya kayak gini nih? Hah? Coba dicek di Benar Meriah. Bantuan 80 ton hilang dicolong DPR Aceh. Gimana menurut Muca? Yang namanya pejabat dari Sabang sampai Merauke tidak bisa dipercaya. Ya, kalau dia tidak mengaku NKRI harga mati tenggelamkan. Kalau dia mengaku NKRI harga mati, walaupun dia korupsi harus dilindungi. Begitu. Iya, NKRI harga mati. Walaupun korupsi harus dilindungi. Waduh. Ini sebuah pernyataan ataukah sebuah sindiran? Nah, coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Tetapi saya sebetulnya sependapat dengan pernyataan saudara kita dari Aceh ini yang bekerja di Jawa, ya kan, jualan apa tadi, nasi goreng atau apa begitu ya. Karena saya juga salah satu penggemar nasi goreng Aceh ya. Enak nasi goreng Aceh. Nah, jadi kalau orang jahat atau baik itu tidak mengenal wilayah ya, tidak mengenal suku, dimanapun ada ya. Jadi jangan menganggap oh Aceh ini Serambi Mekah, nggak ada orang jahat ya, pasti ada lah, ya kan. Jangankan di Serambinya Mekah, di Mekahnya saja juga pasti banyak orang jahat di sana, orang yang tidak baik ya. Tapi jangan sampailah ketika kita melihat ada orang yang tidak baik, kemudian kita menjustifikasi bahwa oh itu adalah suku ini tidak baik semua. Nah, itu tidak bagus ya. Nah, intinya coba kita cross check lagi, konfirmasi apakah betul ada bantuan senilai 80 ton di Aceh ini yang hilang seperti yang disampaikan oleh Mualim ya. Lanjut. Nah, maka saya tanya berulang-ulang, masuk nggak bantuan? Masuk. Lewat mana masuk? Saya tidak mau dengar ada warga kita yang lapar. Itu aja. Ya. Ya, sebagai penanggung jawab daerah saya harus pastikan itu. Dan sebagai pemimpin agar saya tidak berdosa juga demikian. Ya, makanya saya datang langsung. Jadi kalau ada orang yang mengabarkan itu informasi yang hoax, makanya kita pastikan itu. Benar nggak rakyat kita lapar? Makanya saya di pelosok manapun saya akan datang. Saya akan tembus itu untuk memastikan kondisi warga kita. Tuh. Nah, ya. Ini juga nih, ternyata ini juga hoax gitu ya. Sini, biar tidak termakan berita hoax katanya. Pendapat netizen yang ditulis di badan videonya. Terobos pedalaman Aceh di daerah terisolir atas berita hoax Bupati Al-Farlaki. Wah, ternyata nggak ada, ya kan? Nah, ini menarik sekali. Jangan-jangan, ya kan? Keinginan warga Aceh merdeka di saat bencana melanda ya, juga mereka mengibarkan bendera GAM lagi. Bahkan tadi ya di konten sebelumnya ada yang sampai mengancam akan membeli senjata lagi dari luar negeri. Itu jangan-jangan juga termakan informasi hoax begitu loh. Termasuk yang katanya 500 ton dari luar negeri tertahan oleh bea cukai. Jangan-jangan itu adalah upaya yang sengaja dilakukan untuk memperkeruh suasana gitu loh. Buktinya barusan katanya ada warga yang kesulitan makan. Tapi setelah dicek oleh sang bupati nggak ada itu. Nah, coba gimana itu teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Lanjut. Assalamualaikum Bapak dan Rem Lila Wangsa. Benarkah berita ini, Pak? Jika berita ini benar, sungguh sangat disayangkan. Anggota TNI yang seharusnya melindungi, mengayomi, membantu rakyat, apalagi di tengah kondisi bencana, justru melakukan perbuatan yang melukai perasaan rakyat, khususnya para korban bencana. Barang bantuan yang seharusnya segera disalurkan, segera dibagikan, segera diserahkan kepada para korban, masyarakat yang sedang kelaparan, justru ditahan, diamankan. Ini sangat tidak bisa diterima, Pak. Tidak bisa ditolerir, Pak. Ini jelas sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan, Pak. Apapun alasannya. Kalau memang ada pihak-pihak yang ingin merampas, cukup
kehadiran TNI itu mengawal agar penyalurannya, pembagiannya tepat sasaran. Tidak perlu TNI sampai mengamankan sehingga barang-barang bantuan itu tidak segera sampai kepada para korban. Mohon atensinya Pak. Tolong Pak, tolong dikawal. Keberadaan TNI dalam penanggulangan bencana ini harus benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Jangan membebani rakyat Pak. Terima kasih Pak. Nah, iya betul. Jangan sampai membebani rakyat. Nah, itu memang tujuannya. Tetapi kita juga harus memberikan keleluasaan kepada pihak terkait di sana untuk mengatur itu agar tidak memberatkan rakyat. Nah, ini coba kita baca dulu ya. TNI ambil paksa bantuan dan rem, kami amankan supaya tidak dijarah ormas. Nah ya ini kan sebetulnya kan upaya dari pihak TNI agar bantuan ini benar-benar bisa sampai ke lokasi, benar-benar tepat sasaran, tanpa nyasar kemana-mana, tanpa dijarah. Nah tapi kalau seandainya itu tindakan TNI ini justru memperlambat distribusi, nah itu coba dibicarakan di sana, didiskusikan bagaimana cara terbaiknya. Karena saya yakin TNI juga nggak mungkin memiliki kepentingan untuk menahan bantuan itu. TNI nggak mungkin juga memakan bantuan sebanyak 80 ton misalnya untuk warga Aceh. Sementara jumlah TNI di lokasi bencana cuma berapa, ya kan? Pasti akan disalurkan juga kepada warga yang membutuhkan, ya kan? Nah, cuma kalau itu pengambilan paksa ini dianggap itu justru merugikan warga Aceh. Nah, coba didiskusikan lagi di sana karena di situasi bencana itu memang ujung tombak itu serba salah dan serba sulit ya. Ya, bagaimana menurut teman-teman ya? Silakan teman-teman menulis komentar pendapat ya, baik Anda yang setuju maupun yang tidak ya di kolom komentar ya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.